Salam jumpa adik-adik sekalian. Salve, apa kabar? Pada kesempatan ini, Ibu mau menyajikan materi ajar untuk KD kelima di semester Gasal kelas 10 dengan subtema bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Adik-adik sekalian, media berasal dari bahasa Latin, merupakan bentuk jamak dari medium. Secara harafiah berarti perantara atau pengantar, dalam hal ini untuk menyalurkan informasi atau pesan. Kita sekarang sedang mengalami revolusi informasi karena berbagai kemajuan teknologi media. Kita dibanjiri oleh arus informasi yang melimpah ruah dan tidak henti, hampir tanpa saringan. Informasi-informasi itu dapat berupa informasi yang baik dan membangun, namun dapat berupa informasi yang buruk dan merusak. Kita harus memiliki sikap kritis terhadap semua informasi yang kita terima. Sikap kritis berarti dapat memilah-milah mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang positif dan mana yang negatif. Jadi kita harus bersikap kritis terhadap pengaruh positif dan negatif dari media yang menyuguhkan berbagai informasi. Adik-adik sekalian, pengaruh positif dari media dapat terjadi karena yang pertama, teknologi media mendekatkan manusia satu sama lain. Ia dapat mendekatkan pikiran dan relasi kita. Pikiran dan relasi kita menjadi lebih terbuka kepada orang lain, kepada bangsa lain, budaya, agama lain, dan seterusnya. Yang kedua, teknologi media dapat membuat kita terlibat pada peristiwa di belahan bumi yang lain. Kita terlibat pada gempa bumi, misalnya di Aljazair atau di Amerika, pada SARS di Cina, pada Piala Dunia, dan seterusnya. Yang ketiga, teknologi media menyajikan mutu dan pola pemberitaan yang semakin menarik. Pemberitaan lewat satelit dan jaringan internet yang makin semarak. Yang keempat, teknologi media dapat menyajikan gambar dan suara yang lebih canggih, seperti musik stereo, gambar 3 dimensi, dan sebagainya. Pengaruh dari pemilik atau sponsor media. Manusia, entah pemilik media, entah sponsor, entah lembaga negara, entah masyarakat dan gereja, dapat menggunakan media untuk menciptakan perhatian dan keprihatinan umum tentang suatu masalah di belahan bumi, seperti AIDS, narkoba, narkotika, pembunuhan massal oleh suatu pemerintahan, dan sebagainya. Ia membantu menciptakan keprihatinan. Yang kedua, media dapat digunakan untuk memberi informasi, membentuk opini umum yang baik, dan juga untuk mendidik. Media dapat digunakan untuk membela keadilan, kebenaran. Yang ketiga, media dapat digunakan untuk hiburan, misalnya hiburan musik, tari, sinetron, film, dan sebagainya. Pengaruh yang tidak disadari, yakni sadar atau tidak sadar, media sudah membentuk budaya baru. Kaum muda adalah massa yang terlibat penuh dalam budaya baru ini. Sadar atau tidak sadar, media telah mengubah cara pikir kita tentang hidup, tentang kebudayaan, dan sebagainya. Jendela dunia terbuka lebar bagi kita. Adik-adik sekalian, selain pengaruh baik, pengaruh positif, media juga memiliki pengaruh negatif. Pengaruh negatif yang disebabkan dari teknologi media sendiri antara lain, yang pertama, media telah membangun kerajaan dan kekuasaan yang sangat maha dahsyat.
Siapa yang memiliki media yang kuat dan berkuasa, dengan demikian, dengan media dunia utara menguasai dunia selatan, kota menguasai desa, yang kuat dan yang kaya menguasai yang lemah dan yang miskin, dan sebagainya. Media menciptakan budaya yang gemerlap, budaya asli dan lokal perlahan-lahan tersingkir dan tergusur. Pengaruh negatif yang disebabkan oleh pemilik dan sponsor media. Di antaranya yang pertama, media adalah bisnis. Supaya bisnis dapat laku, maka digalakkan semangat materialisme, konsumerisme, dan hedonisme. Yang kedua, lewat media dapat dibangun persepsi yang salah tentang kesejahteraan. Kesejahteraan berarti memiliki materi sebanyak-banyaknya. Manusia tidak lagi dinilai dari karakter, dari dedikasi, tetapi dari apa yang dia miliki, seperti misalnya rumah, mobil, uang, dan sebagainya. Seperti yang dipromosikan pada iklan-iklan di media. Yang ketiga, lewat media dapat diciptakan stereotip tentang tokoh kecantikan, tokoh mode, dan sebagainya, yang akan ditiru oleh khayal ramai. Misalnya mode rambut, mode pakaian, yang begitu cepat ditiru. Yang keempat, lewat media dapat diciptakan sensasi, tantangan, seks, kekerasan, horor yang mungkin sangat disenangi oleh penonton. Yang kelima, pemilik, penguasa dan sponsor media dapat melakukan berbagai rekayasa dan trik demi kepentingan bisnis dan politiknya. Yang berikut pengaruh negatif yang tidak disengaja yang tercipta. Yang pertama, jadwal hidup dan kerja kita menjadi tidak teratur. Banyak waktu tersedot untuk menonton atau mendengar siaran media. Komunikasi antar pribadi dalam keluarga semakin berkurang. Yang kedua, kecanduan dan keterlibatan pada kekerasan, seks bebas sering ada hubungannya dengan siaran TV atau chatting di internet atau HP. Yang ketiga, arus urbanisasi sering disebabkan oleh tayangan yang glamor tentang kehidupan di kota besar. Oleh karena itu, kita harus tetap kritis terhadap media dan pandai-pandai menggunakan media untuk kepentingan kita dan untuk masyarakat atau umat. Jadikan moto ini menggema dalam hidup kita, menggema dalam batin kita. No sinyal, life go on. Adik-adik sekalian, subtema yang kedua, yakni bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang dewasa ini. Yang pertama, kita paparkan tentang gaya hidup. Dalam hidup modern dewasa ini, kita tidak dapat lepas dari berbagai pengaruh lingkungan, baik itu paham atau ideologi maupun aliran hidup yang ada dan berkembang saat ini. Yang berikut, gaya hidup adalah perilaku seseorang yang ditunjukkan atau diperlihatkan dalam aktivitas minat dan pendapatnya yang berkaitan dengan citra dan status sosialnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gaya hidup adalah pola tingkah laku sehari-hari segolongan manusia di dalam masyarakat. Gaya hidup menunjukkan bagaimana orang mengatur kehidupan pribadinya, kehidupan masyarakat, perilaku di depan umum, dan upaya membedakan statusnya dari orang lain melalui lambang-lambang sosial. Gaya hidup atau lifestyle dapat diartikan juga sebagai segala sesuatu yang memiliki karakteristik, kekhususan, dan tata cara dalam kehidupan suatu masyarakat tertentu. Yang berikut, gaya hidup bisa ditentukan oleh apa saja, mulai dari agama, profesi, zaman, teknologi, hobi, umur, jenis kelamin, idola, dan sebagainya. Semua itu terbentuk karena adanya kesamaan sejumlah manusia
dalam menjalani hidupnya pada suatu jalan tertentu. Bagi kaum muda sekarang ini, tren apapun bentuknya, mulai dari mode, musik, film, sampai pada berbagai gaya hidup lainnya, hingga perangkat teknologi, tak bisa dilepaskan pengaruhnya bagi kita. Tingkatan pengaruhnya sangat tergantung pada kedewasaan kita dalam menjalani dan menentukan pilihan hidup. Yang berikut, kita harus bersikap kritis terhadap tren-tren yang sedang berkembang pesat pada saat ini. Tren-tren yang sangat pesat perkembangannya antara lain materialisme, konsumerisme, individualisme, pluralisme, fundamentalisme. Tren-tren tersebut dapat mempengaruhi kaum muda dalam usaha pencarian identitas dirinya. Yang berikut kita bicara tentang ideologi. Kita harus bersikap kritis terhadap ideologi, paham-paham dan aliran yang beraneka ragam yang menjamur tumbuhnya dewasa ini. Sebab ideologi, paham-paham dan aliran itu dapat melahirkan partai-partai politik, sekte-sekte baru dalam agama. Kaum muda sering dijadikan sasaran empuk dari penyebaran slogan perluasan ideologi atau paham-paham dan aliran-aliran yang muncul. Yang pertama, paham nasionalisme. Nasionalisme dapat disebut semacam etnosentrisme atau pandangan yang berpusat pada bangsa sendiri. Gejala seperti semangat nasionalisme, patriotisme, dan sebagainya terdapat pada semua bangsa untuk menciptakan rasa setia kawan dari suatu kelompok yang senasib. Nasionalisme negatif atau nasionalisme sempit ialah nasionalisme yang mengagung-agungkan bangsa sendiri dan meremehkan atau menghina bangsa lain. Nasionalisme positif adalah nasionalisme yang mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa, sekaligus menghormati kemerdekaan dan kedaulatan bangsa lain. Pandangan kedua adalah Marxisme. Sejarah bangsa kita pernah berkenalan dengan Marxisme. Marxisme ialah suatu kumpulan ajaran yang menjadi dasar sosialisme dan komunisme. Tujuan utama dari Marxisme ialah menghapuskan kapitalisme yang dianggap menyengsarakan dan menjajah kaum proletar, yaitu kaum buruh, rakyat kecil. Marxisme hanya percaya pada materi, tidak percaya pada dunia adikodrati, termasuk tidak percaya kepada Tuhan. Manusia merupakan satu unsur materi saja, suatu unsur yang sangat terbatas dalam suatu proses perubahan keseluruhan umat manusia dan semesta alam. Maka manusia dapat digunakan untuk tujuan Marxisme itu. Jika manusia itu menjadi penghalang, maka ia dapat dilenyapkan. Yang kiranya positif dari ideologi Marxisme ini ialah perjuangan dan opsi atau pilihan kepada kaum buruh proletar. Hanya sayangnya, ideologi Marxisme ini menghalalkan segala cara. Ideologi yang ketiga adalah komunisme. Komunisme adalah anak dari Marxisme. Komunisme mencita-citakan suatu sistem masyarakat di mana sarana-sarana produksi dilakukan berdasarkan asas bahwa setiap anggota masyarakat dapat memperoleh hasil sesuai dengan kebutuhan. Cita-cita komunisme ini praktis diperjuangkan dan dimonopoli oleh partai komunisme. Yang keempat, aliran teokrasi. Teokrasi merupakan satu paham yang menghendaki agama menguasai masyarakat politis. Dalam hal ini, pemerintah dianggap melakukan kehendak ilahi seperti yang diwahyukan menurut kepercayaan agama tertentu.
Negara adalah negara agama. Segala bentuk teokrasi bersifat statis konservatif karena hukum agama dipandang tetap. Pandangan yang kelima adalah neoliberalisme. Liberalisme adalah suatu paham dan gerakan yang memperjuangkan kebebasan dari penindasan apapun. Namun kebebasan itu dapat memberi peluang bagi yang kuat untuk menekan yang lemah dan yang kaya memeras yang miskin. Oleh sebab itu, liberalisme di Indonesia sering berkonotasi negatif. Neoliberalisme ialah paham yang berkembang dewasa ini dalam hubungannya dengan globalisasi dan pasar bebas yang akan dikuasai oleh mereka yang kuat secara ekonomis dan politis. Neoliberalisme mempunyai konotasi negatif untuk negara-negara yang sedang berkembang. Liberalisme memang memiliki segi positif dan negatif. Positifnya, karena liberalisme memperjuangkan kebebasan dan hak asasi manusia. Negatifnya, karena liberalisme, terutama neoliberalisme, dapat menguasai pasar karena terjadi persaingan yang tidak seimbang. Neoliberalisme melahirkan sikap-sikap asosial. Perlu dicatat bahwa kebanyakan ideologi cenderung untuk bersikap fanatik. Ideologi dapat diartikan juga sebagai cara pandang seseorang terhadap sesuatu. Contoh, banyak remaja di kota besar yang tidak lagi menganggap kesucian badan atau keperawanan atau keperjakaan sebagai sesuatu yang penting dipertahankan sampai jenjang perkawinan, atau memandang ibadat bersama sebagai buang-buang waktu saja dan sebagainya. Tren yang berkembang. Pada saat ini muncul banyak tren dan isu yang semakin lama semakin kuat yang perlu kita sikapi dengan kritis. Tren-tren dan isu-isu yang aktual dan relevan untuk ditanggapi secara kritis adalah sebagai berikut. Yang pertama, budaya materialistik dan hedonistik. Budaya materialistik dan hedonistik adalah hidup berlimpah materi dan berkesenangan. Manusia diukur dari apa yang dia miliki, bukan dari karakternya. Pengorbanan menanggung penderitaan, askes dan tapa, kesederhanaan dan kerelaan untuk melepaskan nikmat demi cita-cita luhur tidak mempunyai tempat dalam budaya materialistik dan hedonistik. Budaya materialistik dan hedonistik itu antara lain melahirkan sikap konsumerisme. Konsumerisme adalah sikap orang yang terdorong untuk terus-menerus menambahkan tingkat konsumsi, bukan karena konsumsi itu dibutuhkan, melainkan lebih demi status yang dianggap akan diperoleh melalui konsumsi tinggi itu. Yang kedua, individualisme. Individualisme umumnya muncul akibat dari perkembangan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang sedang berlangsung. Sikap individualistik ini umumnya muncul pada masyarakat yang hidup di kota, terutama pada masyarakat kelas menengah ke atas. Sikap individualistik ini umumnya jarang terjadi pada kaum petani, atau kaum nelayan, atau tukang, dan pedagang tradisional, yang pekerjaannya tidak terpisah dari kehidupan keluarga. Gaya hidup modern memisahkan dengan tajam antara dua bidang itu. Hidup dalam keluarga dan pekerjaan semakin tidak ada sangkut pautnya satu sama lain. Pagi hari ayah secara fisik dan emosional meninggalkan rumah dan keluarga. Selama 8-11 jam bahkan lebih menyibukkan diri dengan pekerjaan di kantor. Apabila pulang malam hari, jika tidak membawa pekerjaan kantor, barulah tersedia waktunya bagi keluarganya. Dengan demikian, budaya kampung, ketetanggaan, dan kekeluargaan, kegotong royongan dalam arti luas sangat berubah. Orang menjadi individualistik dan privatistik. Yang ketiga, pluralisme.
Pluralisme berarti bahwa orang dari berbagai suku, daerah, agama, keyakinan, religius, dan politik bercampur baur di kampung-kampung, di tempat kerja, kendaraan umum, di rumah sakit, dan dimanapun juga. Tidak ada masyarakat yang tertutup dan tradisional murni. Dengan kata lain, kontrol sosial terhadap pelaksanaan keagamaan dan hidup bermasyarakat rakyat makin berkurang. Lingkungan sosial semakin tidak menentukan lagi dalam hal agama, keyakinan, politik, dan kepercayaan. Orang menentukan sendiri keterlibatan dalam bidang-bidang tersebut. Dalam arti ini, agama menjadi urusan pribadi, privat, bukan masyarakat atau pemerintah. Orang tidak harus mengetahui dan tidak mempedulikan kepercayaan tetangganya. Yang keempat, fundamentalisme. Gerakan fundamentalisme sekarang banyak muncul baik di negara-negara berkembang maupun di negara maju. Gerakan fundamentalisme ini umumnya muncul karena adanya suatu tekanan atau ketidakpuasan terhadap kelompok tertentu atau negara tertentu. Gerakan fundamentalisme ini umumnya berkedok agama atau berkepentingan politik tertentu seperti yang kita alami di negara kita ini. Selain fundamentalisme agama dan politik, ada juga fundamentalisme yang bersifat non-agama, misalnya Sufisme, nasionalisme, dan seterusnya. Yang kelima adalah isu gender. Pembahasan kaum perempuan akan menjadi pembahasan umat manusia seluruhnya di muka bumi ini menuju masyarakat baru dengan paradigma sosial baru. Dalam proses itu kita pun harus menuju pola hubungan yang sederajat sebagai mitra dengan sikap solider, partisipasi, polisentrik, dan karena itu membentuk jaringan dengan banyak simpul yang saling berhubungan. Gerakan kaum perempuan akan menjadi gerakan pembebasan yang kuat dan terasa dampaknya di abad 21 ini. Gerakan ini akan merombak paradigma sosial lama menuju masyarakat baru yang lebih egalitarian. Yang keenam, isu demokrasi, otonomi, dan hak asasi. Alam demokrasi semakin dibutuhkan pada masa sekarang, bukan saja sebagai sikap politik, tetapi sebagai sikap budaya. Sikap global demokrasi menjadi penting bukan saja karena sosialisme telah runtuh, melainkan karena liberalisme politik seakan-akan menjadi satu-satunya paham yang sekarang berlaku. Sikap demokratis dibutuhkan terutama karena muncul kekuatan-kekuatan baru yang dibawa oleh globalisasi yang telah menimbulkan berbagai perubahan yang akan menjadi produktif jika ditanggapi secara demokratis. Isu demokrasi, otonomi, dan hak asasi akan semakin kuat dalam milenium ini. Yang ketiga, isu lingkungan hidup. Pada tahun-tahun terakhir ini, isu lingkungan hidup menjadi sangat sentral di planet bumi ini. Lingkungan hidup sangat erat hubungannya dengan mutu dan kelangsungan hidup manusia. Sikap acuh dan tak acuh terhadap lingkungan hidup dianggap sebagai perbuatan yang konyol dan bunuh diri. Budaya modern yang individualistik, rasionalistik, dan eksploitatif mulai sedikit digeser oleh budaya pasca modern yang lebih sosial dan akrab dengan alam atau lingkungan hidup. Marilah kita merenungkan kitab suci. Yang pertama yang kita bisa petik dari kitab suci secara khusus, kita bisa lihat dalam Lukas bab 4 ayat 1-13 adalah Yesus kritis terhadap tawaran-tawaran keduniaan. Sesudah Yesus berpuasa selama 40 hari di padang gurun, secara fisik Yesus lemah. Kondisi lemah tersebut dimanfaatkan oleh iblis untuk mencoba Yesus. Ia mencoba Yesus dengan menawarkan hal-hal yang menggiurkan. Kita bisa baca pada kitab Lukas. Pertama, roti, rezeki, jaminan sosial ekonomi. Yang kedua, kedudukan dan kekuasaan. Yang ketiga, kesenangan dan kenikmatan. Godaan-godaan iblis bertujuan agar Yesus menggagalkan pilihan atau opsi mewartakan kerajaan Allah. Dan supaya Yesus menyibukkan diri dengan jaminan sosial, ekonomi, kekuasaan, dan kesenangan.
Tapi Yesus menolaknya. Bukan karena hal-hal itu jelek, tetapi karena ada hal yang lebih pokok, yakni kerajaan Allah. Hal yang kedua yang bisa kita petik dari teks kitab suci, yakni Yesus bersikap kritis terhadap ideologi dan aliran pada zamannya. Waktu Yesus hidup di Palestina, telah ada berbagai kelompok dan aliran. Yang pertama, aliran Farisi. Kelompok Farisi adalah kelompok orang Yahudi yang saleh, yang menerima hukum tertulis dan lisan dengan amat teliti dan mentaatinya berbagai macam kewajiban. Mereka mengecam Yesus karena ia mengampuni orang berdosa, melanggar peraturan Sabat, dan bergaul dengan para pendosa. Sebaliknya, Yesus melawan sikap legalisme lahiriah dan formalisme pembenaran dari para orang Farisi. Mereka bekerja sama dengan para Saduki untuk melawan, membunuh Yesus. Kelompok yang kedua adalah kelompok Saduki, merupakan salah satu kelompok politik Palestina zaman Yesus. Mereka mempunyai pengaruh besar dalam bidang politik. Mereka berhubungan erat dengan para imam agung, kaum ningrat, dan golongan konservatif. Dalam hal agama, mereka menolak tradisi lisan, kebangkitan orang mati, dan adanya malaikat. Mereka menentang Yesus dan bersama para orang Farisi mengusahakan penyaliban Yesus. Karena Yesus dianggap mengancam kedudukan politis dan kepentingan mereka. Kelompok yang berikut adalah kelompok Eseni. Kelompok Eseni ini menganggap diri sebagai orang terpilih dari antara orang-orang saleh. Mereka hidup bermati raga, melaksanakan hukum Taurat dengan sangat ketat, hidup berkelompok tanpa milik pribadi, dan sebagian dari mereka ini tidak menikah. Mereka hidup demikian karena yakin bahwa akan bangkit dan hidup pada akhir zaman. Waktu di mana hampir semua orang menjadi murtad, termasuk pimpinan bangsa dan imam-imam Yahudi. Bersikap kritis terhadap media dan ideologi tanpa tanggung jawab dan dasar yang kuat akan menyebabkan kita hanya ingin tampil beda saja. Sebagai murid Yesus, kita harus bersikap kritis, harus sadar, berdasar, dan dapat bertanggung jawab. Kita harus mengkritisi berbagai media, cara pandang, dan ideologi yang mempengaruhi kita, agar kita menemukan kehidupan yang otentik, yang dapat dipercaya, atau yang sejati. Budaya modern dengan berbagai teknologi, gaya hidup, ideologi cenderung tidak lagi memusatkan nilai iman, dan hanya sedikit memberi dukungan untuk menghayati iman dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok orang Selot adalah pejuang-pejuang kemerdekaan Yahudi melawan orang-orang Romawi pada awal abad pertama Masehi, dan dalam perang yang berakhir dengan kehancuran Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Yesus ternyata tidak memilih salah satu dari kelompok atau aliran-aliran tersebut. Yesus memilih aliran dan gerakannya sendiri, yakni mewartakan dan memberi kesaksian tentang kerajaan Allah. Dalam rangka mewartakan dan memberi kesaksian tentang kerajaan Allah, Yesus menyapa orang-orang miskin. Walaupun ia berasal dari kelompok kelas menengah, Yesus secara sosial bercampur dengan orang-orang yang paling rendah dan menyamakan dirinya dengan mereka. Mereka adalah orang-orang miskin, buta, lumpuh, kusta, kerasukan, setan, dikuasai roh-roh jahat, najis, pendosa, pelacur, pemungut cukai, rakyat gembel, yang buta hukum, lintah darat, dan penjudi. Mereka ini dianggap oleh orang Farisi sebagai sampah masyarakat yang harus dibuang, tidak berguna atau najis. Mereka harus disingkirkan dari pergaulan masyarakat karena menyimpang dari hukum Yahudi dan barisan adat istiadat. Adik-adik sekalian, bersikap kritis pada media dan berbagai ideologi menunjukkan bahwa kita mempunyai sikap iman.
Yang pertama, sikap iman merupakan bentuk sikap bagaimana kita menerima Allah dan kasih Allah yang diwahyukan kepada kita dalam pribadi Yesus melalui komitmen-komitmen kita. Sikap kritis terhadap ideologi yang ada semestinya membuat kita mampu bertahan dan berkembang sebagai seorang Kristen sejati di tengah-tengah dunia ini. Yang kedua, konsekuensi dan dasar dari hidup Kristus adalah berani menyatukan diri ke dalam perkembangan dunia dan berani melepas apa yang nikmat dan menjadi murid Kristus. Sikap kritis mempunyai 3 proses dasar. Proses yang pertama berusaha memusatkan diri pada perkembangan nilai-nilai atau cita-cita yang kita anggap luhur. Yang kedua, berusaha memalingkan diri dari keegoisan dan mengarahkan segala perhatian kepada kepentingan bersama. Yang ketiga, membuka perhatian kepada hidup yang lebih sempurna, yaitu ke arah hidup Allah sendiri. Adik-adik sekalian, marilah kita menghayati sikap dasar Kristiani, berhadapan dengan gaya hidup, ideologi, dan tren yang berkembang dalam masyarakat. Dalam masyarakat terdapat banyak cara untuk memelihara dan meneruskan nilai-nilai luhur bagi generasi selanjutnya. Penerusan nilai-nilai luhur tersebut dapat memakai sarana, misalnya pantun, lagu, kebiasaan, atau cerita atau legenda. Contohnya cerita Sangkuriang, bahwa ada maknanya atau nilainya bahwa cinta dan mencintai orang lain sekalipun merupakan hak semua orang, tetapi harus diterapkan secara benar. Maka orang yang menikahi saudara dekatnya, apalagi orang tuanya, sangat ditentang. Di kemudian hari dalam penelitian kedokteran, ternyata legenda itu dapat dibuktikan. Banyak keturunan dari perkawinan sedarah mengalami berbagai cacat. Oleh karena itu, budaya-budaya yang baik dan benar kita pelihara, dan gaya hidup yang tidak benar kita buang jauh-jauh. Ideologi-ideologi yang tidak sesuai dengan iman kita singkirkan. Tren-tren yang tidak sesuai dengan norma-norma kita buang jauh. Demikian harapan dari Ibu dan terima kasih.